Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas ya 5 hal yang menyebabkan murai batu kita akan rusak. Jadi murai batu sebagus apapun kalau kita melakukan 5 hal ini, maka niscaya murai batu kita tidak akan perform maksimal lagi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, membahas hal-hal yang menyebabkan murai batu kita rusak, meskipun murai batu kita dalam keadaan murai batu terbaik dan top perform ya, selalu juara di setiap lomba, maka jika teman-teman melalaikan 5 hal ini maka akan berdampak buruk pada murai batu teman-teman. Ya, oke, kita langsung saja. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu karena di channel ini kita juga membahas tentang settingan murai batu yang lainnya ya, tentang metode Manpack juga, ada 5 metode. Ada metode Manpack dengan 5 konsep maksud saya. Yang pertama ada mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, dan karakter dari burung murai batu. Itu kalau limanya kepegang, kita bisa memenangkan di setiap perlombaannya. Lanjut, hal-hal yang mengakibatkan murai batu kita rusak teman-teman, atau nantinya akan menjadi zonk ketika lomba. Setiap pemain murai batu tentu menginginkan murai batunya selalu moncer ya setiap, lomba. Yang pertama adalah murai batu terlalu sering digoda atau dipancing-pancing saat di rumah. Jadi, seharusnya untuk murai batu yang orientasinya untuk lomba, untuk kontes ya, untuk kejuaraan burung murai batu di kicauannya, dia itu seharusnya menabung yang namanya factor, tenaga ya, dan remasteran atau pemasteran yang harus sempurna juga. Tapi kalau di rumah kita sudah coba otak-atik dan poncang-panting agar murainya cenderung bunyi, apalagi dengan memancingnya menggunakan MP3 ya, MP3 dengan suara tembakan-tembakan dari murai batu lain. Yang seharusnya murai batu kita istirahat, murai batu kita dipaksa untuk kejar, untuk ngotot agar ngelawan neken HP tadi. Nah ini, satu hal kesalahan yang sepertinya perlu teman-teman cermati juga dan hindarkan ya, jangan sampai dilakukan. Tapi kalau teman-teman penasaran silahkan dicoba ya. Kalau penasaran, biasanya kan, orang itu kalau dilarang malah, eee, apa sih, melanggar aturan gitu loh. Dengan aturan itu malah ditabrak. Nah, itu biasanya seperti itu. Beda dengan disuruh ya, kalau disuruh malah nggak berangkat-berangkat, giliran dilarang malah malah berangkat. Nah, yaitu yang pertama. Yang kedua di-track. Burung murai batu yang orientasinya di lomba juga jangan di-track teman-teman ya. Sebagai harusnya malah sebagaimana mestinya seharusnya benar-benar diistirahatkan. Jadi jangan sekali-kali di-track ya. Karena kalau sudah nge-track burung murai batu itu nyandu, besok lagi pengen nge-track dan setiap kali nge-track itu memakan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan murai batu yang di perlombaan itu waktunya paling 8-10 menit sudah selesai ya, sudah kita kerodong lagi. Tapi kalau di track burungnya dari ngotot sampai habis tenaga, ngotot lagi, habis lagi dan seterusnya, nanti burungnya malah akan berdampak buruk. Yang ujung-ujungnya bisa berdampak cabul, nggak kerja, terus gacor di rumah, nggak bisa neken lawan saat di lomba. Ini dampaknya ini sangat signifikan sekali ya, sampai burungnya nakal. Ini bisa menjadi salah satu sebab burung murai batu yang terlalu kita track bisa berdampak seperti itu ya. Terus jangan menaruh murai batu tanpa kerodong, dalam artian saat di rumah itu saling tatap-tatapan dengan murai lain, dengan masteran itu jangan. Sebaiknya diindahkan ya. Untuk murai batu yang memang orientasinya untuk lomba, sebaiknya jangan dibuka atau sampai tatap-tatapan, apalagi antar murai batu. Saya kira semuanya ya, enggak semua sih, hampir teman-teman pahamlah untuk hal ini ya. Nanti akan mengurangi tingkat factor itu sendiri. Jadi murai batu kita nanti faktornya kurang, terus nggak neken lawan, yang ada malah burungnya hanya sekedar kerja yaitu ngukluk ya. Karena
sudah habis di rumah dan sudah terbiasa melihat burung murai batu lain. Nah, ini seharusnya dihindarkan, dikondisikan, dijemur, jangan sampai menatap burung murai batu lain yang sama-sama kontes ya, tidak bagus. Kalau udah jemur, masukkan ke rodong, simpan di rumah. Jangan lupa sehabis jemur angin-anginkan, baru dikerodong, baru masukkan ya. Butuh waktu juga, tidak langsung baru dijemur panas langsung tutup kerodong masukin rumah. Wah, nanti malah buka kerodong udah dikarpet burungnya ya. Jangan yang seperti itu. Terus durasi lomba ya. Durasi lomba yang terlalu dekat, yakni burung murai batu teman-teman mentang-mentang burungnya bagus, burungnya digeber terus. Tiap minggu lomba terus. It's okay, sekarang mungkin masih oke, tapi tinggal nunggu waktu saja ya. Tinggal nunggu waktu saja apa yang akan terjadi burung murai batu teman-teman ya. Sebaiknya dikondisikan ya, sebulan sekali lah dilombakannya ya. Jangan setiap hari ya, setiap minggu ya. Kasihan, murai batu itu tidak seperti cucak hijau, beda. Kalau cucak hijau mungkin bisalah seminggu 2 kali, 3 kali ya. Untuk murai batu ya sebulan sekali, terus pengondisian 2 minggu pertama pemasteran, 2 minggu kedua ganti pemasterannya, nanti baru sudah tutup, baru dilombakan. Ya insya Allah ya, kalau target kita untuk memenangkan di setiap perlombaan juga harus ada strategi ya, tidak hanya sekedar lomba-lomba dan lomba ya, coba dipresentasi. Teman-teman sudah masuk belum ke 90% menang? Kalau belum coba evaluasi lagi ya. Saya aja yang udah 99% ya, masih tetap evaluasi. Kita harus istirahatkan murai batu kita ya, harus seperti itu. Lanjut yang kelima, perawatan yang tidak konsisten. Nah, untuk murai batu yang rusak itu karena perawatan tidak konsisten, pemberian pakan yang sering telat ya, malesnya pergantian minum, terus pembersihan sangkarnya, karpetnya ya tidak dilakukan setiap hari, maka niscaya murai batu teman-teman juga eh, cepat atau lambat akan mengalami yang namanya kerusakan, entah itu rusak dari segi kesehatan atau rusak dari segi mentalnya. Jadi untuk perawatan itu sangat-sangat pokok dan penting setelah mental tadi. Pondasi dasar kan untuk merawat murai batu lomba ada di mental ya, atau terah atau gen. Lalu selebihnya ya tentang perawatan. Untuk merawat murai batu ya harus konsisten, tapi di konsisten itu juga harus ada yang namanya improve. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, inilah kita akan mengetahui setelah kita memahami metode Menpack yang kelima tentang karakter. Kalau kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita, maka tidaklah sulit ya untuk merawat murai batu kita, tinggal eh, apa yang menjadi kemauan si burung kita sedang dengan sendirinya akan melakukannya tanpa paksaan. Nah, itulah yang dinamakan dengan chemistry, ikatan batin itu penting. Untuk perawatan itu ya teman-teman perlu konsisten atau tepat waktu dalam pemberian pakan dan minum. Terima kasih ya, kita masuk ke penutup tentang teori kali ini atau materi yang kita bahas, sharing seputar tentang 5 hal yang mengakibatkan murai batu kita rusak. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.